Peliknya pusaran masalah yang kini dialami Amar Zoni, seperti ditahan karena kasus narkoba untuk ketiga kalinya, berduka karena kehilangan ayah tercinta Suhendri Zoni, hingga rumah tangganya dengan Irish Bella yang kini berada di tubir perceraian, benar-benar membuat Amar Zoni memikul beban berat hidupnya. Ya, sang adik Aditya Zoni pun juga mengungkap jika kondisi ini tampaknya membuat Amar mulai menyadarkan dirinya bahwa telah terjerumus terlalu jauh dalam pusaran narkoba. Lantas apa alasan Amar Zoni sehingga ia pun rela bercerai dari Irish Bella? Benarkah karena Amar pun sudah mulai menyadari kesalahan besarnya sehingga ia pun ikhlas untuk menanggung semua akibat dan harus berjuang untuk kembali ke jalan yang benar terlebih dahulu sebelum memulihkan segalanya yang telah ia rusak? Dan benarkah rumah tangga Aditya Zoni bersama Yasmin O juga dilanda prahara keretakan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aditya Zoni mengungkap jika sang kakak Amar Zoni belakangan ini lebih ikhlas dan bisa menerima putusan sidang cerai atas gugatan Irish Bella. Menurut Aditya Zoni, ia pun melihat dengan jelas hal tersebut ketika bertemu dengan sang kakak di tahanan. Ya, Amar mungkin baru menyadari betapa fatalnya kecerobohan yang ia lakukan bisa sampai 3 kali terjerumus ke lembah hitam narkoba. Hingga ia pun mengorbankan banyak hal seperti orang tua, saudara, dan termasuk dirinya sendiri. Lantas apa alasan Amar Zoni lebih ikhlas untuk bercerai dengan Irish Bella, di mana sebelumnya ia pun bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya? Kayaknya sudah ya, kelihatan dari matanya, dari ekspresinya sudah kayaknya. Enggak sih, enggak banyak omongan itu ya Bang ya. Kita banyaknya ngomong bapak aja sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan saya bisa menilai dari kacamata saya, mungkin Bang Amar sudah ikhlas. Pastilah, kesel banget lah. Bang Amar di situ kan kelihatan banget dari matanya ya. Dari apa yang dialamin berat banget, dan dia juga cerita, ya mungkin ini jalan hidup gua. Kehilangan bapak, kehilangan istri mungkin nanti, dan setelah dari sini hidupnya nggak akan sama lagi. Jadi ini memang perjuangan yang sangat berat buat Bang Amar. Dan situ saya menguatkan kalau oke, bapak udah nggak ada, cuman di sini masih ada kita, masih ada saya, masih ada Panji. Jadi gimana caranya kita tuh harus benar-benar saling support, terutama sekarang Bang Amar ya, Bang Amar yang lagi kena musibah yang cukup berat. Bang Amar sekarang mungkin udah nggak terlalu peduli sama diri dia sendiri. Dia lebih ke anak-anak gitu kan, nanyain keadaan Amala, nanyain kabar air gimana. Saya yang disuruh datang terus ke Cinere untuk nemenin air, untuk nemenin Amala gitu kan. Jadi ya itu sih Bang Amar kalau misalkan selalu ketemu saya ngomongin anak-anaknya. Kalau kami sudah berusaha ya, effortnya juga udah luar biasa ya untuk membuktikan dalil per dalil dan ada bukti-buktinya ya. Jadi kami pikir sih seharusnya memang sepatutnya ya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perceraian harusnya sudah masuk ya unsur-unsur untuk dikabulkannya gugatan perceraian dari penggugat seperti itu. Siap-siap aja ya, karena memang ini sudah menjadi rangkaian dari persidangan ya, memang dari awal sampai nanti tanggal 1 adalah bagian dari hukum acara ya. Jadi memang ada putusan dan itu tentu saja sudah harus kita siapkan ya untuk tahu apa putusannya gitu. Kalau misalnya mudah-mudahan putusannya
nanti adalah putusan perceraian, ya itu adalah yang terbaik yang harus diterima ya oleh masing-masing pihak, itu seperti itu. Ya kalau pasrah berarti kan memang kalau pasrah berarti kan apapun keputusannya berarti memang tidak ada, kalau memang nanti gugatannya dikabulkan berarti kan tidak akan ada upaya hukum ya, jadi menerima, karena kan memang hubungan itu kan harus baik-baik saja ya, walaupun sudah nanti misalnya ke depannya misalnya dikabulkan jadi mantan suami dan istri karena memang ada anak-anak. Tak hanya itu, Aditya Zoni juga mengungkap bahwa kakak iparnya Irish Bella pun juga berkomitmen akan tetap menjaga hubungan baik dengan Aditya Zoni dan juga keluarganya meski nanti telah resmi bercerai dengan Amar Zoni. Ibel tampaknya menyadari bahwa hadirnya 2 anak dari buah cintanya dengan Amar Zoni menjadi pengikat tali kekeluargaan dengan keluarga besar Suhendri Zoni, meski dirinya pun sudah tidak punya cinta lagi kepada Amar. Terus kalau tadi ya tentulah Kak Ibel pasti menerima kita dengan baik, karena kan saya Kak Ibel tuh nggak ada masalah, kita masih chat-chatan, terus kita masih ketemu juga. Saya sama Kak Ibel, keluarga saya nggak ada masalah apa-apa. Yang masalah Bang Amar sama Kak Ibel itu tidak mengurangi sedikit pun hubungan kita sama keluarganya Kak Ibel gitu. Mudah-mudahan lah putusan apa ini yang di cerai ya, mudah-mudahan itu yang terbaik ya kan. Kalau di sini saya sebagai adik sih mendukung aja, mensupport apapun keputusannya. Kalau memang yang sudah keluar ya itu yang terbaik. Ya mungkin nanti dikasih waktu untuk video call lah ya sama anak-anak. Tapi saya kan belum masuk nih ke dalam nih, jadi saya nggak tahu juga gitu. Untuk anak-anak untuk bertemu sih sebenarnya bisa-bisa saja yang memungkinkan. Tetapi kan ngelihat kondisinya ya, melihat kondisi memang kan di tahanan ya, kayaknya kan itu tempat yang ini akan mempengaruhi ya tentu saja kondisi psikologis ya anak-anak. Jadi mungkin harus ada yang dipikirkan lagi lah ya kalau untuk membawa anak-anak ke tahanan. Tapi kalau untuk pertemuan misalnya di luar itu mungkin ya itu sih nggak apa-apa ya, itu oke aja gitu. Nah kalau video call dan lain-lain itu kan tergantung prosedur dan kebijakan ya dari pihak rutannya. Tapi kalau sampai hari ini sih kayaknya belum ada ya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak dari pihak rutan ya, kalau misalnya memang itu terjadi ya saya juga belum tahu ya apakah juga Mbak Iris akan menerima atau bagaimana gitu ya, seperti itu. Kalau anak-anak kayaknya nggak ngerti ya, kan masih kecil ya, belum paham ya, jadi belum tahu situasi yang terjadi ya kalau anak-anak ya. Seingat saya sih seperti itu, karena juga memang pada umumnya ya anak umur 3 tahun itu kan, umur 3 tahun dan setahun itu belum paham ya. Saya nggak tahu ya kalau sampai sejauh itu ya, maksudnya apakah nanya atau tidak, karena yang tahu kan itu Mbak Iris ya. Penyesalan Amar Zoni akan nasibnya di tahanan mungkin sudah terlambat saat ia menuai resiko terburuk dari apa yang ia tanam selama ini. Rumah tangganya dengan Irish Bella pun juga hampir kandas. Lalai merawat ayahnya gara-gara terjerumus narkoba hingga duka kehilangan ayah tercinta. Dalamnya penyesalan Amar Zoni pun akhirnya terungkap ketika ia diizinkan polisi untuk melihat jenazah sang ayah di rumah duka. Menurut pengakuan kuasa hukumnya, ketika itu Amar Zoni berjanji di depan jenazah sang ayah bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya terjerumus ke lembah hitam narkoba. Ya itu benar-benar memang penyesalannya Bang Amar ya. Karena yang saya tadi bilang itu adalah Bang Amar datang ke Bapak, ngeliat Bapak dengan kondisi yang buruk gitu loh. Jadi Bang Amar minta maafnya dan akhirnya dia sujud memang di samping mayat Bapak. Gitu, saya lihat sendiri. Iya, janjinya itu karena menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bang Amar sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan, dan itu ya sebuah inilah, mudah-mudahan lah kita doain itu menjadi menjadi pengingat untuk Bang Amar, reminder untuk Bang Amar supaya jauh-jauh sama obat-obatan terlarang seperti itu. Dia lebih mendekatkan diri sama Tuhan ya, Mbak ya. Jadi memang dia bilang sama saya kalau misalkan saya nggak sholat di sini, saya nggak ngaji di sini, saya mungkin bisa gila, kata Bang Amar. Dan alhamdulillah saya di sini saya
ngaji terus, sholat terus, dan akhirnya saya ya enggak sampai gila juga gitu loh. Kalau misalkan mungkin gak ada itu mungkin gila katanya. Ya luar biasa banget sih, patut diapresiasi lah. Dari Bang Amar memang udah beda banget sama yang dulu kan. Sekarang kumisnya tebel banget kan. Saya lihat tadi ya agak gemuk juga badannya. Terus ya bicaranya sih udah terus mengingatkan sholat terus kan. Jadi kan bagus gitu kan. Ya alhamdulillah dong, bagus dong. Berarti memang dia bilang itu kekuatan dia salah satunya sekarang yang ada di dalam penjara. Gitu. Untuk sholat sunnah, untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Sebagai anak kedua, Aditya Zoni pun mencurahkan isi hatinya yang mau tidak mau berperan sebagai sosok ayah, menggantikan sosok almarhum Suhendri Zoni dalam keluarga pasca sang ayah meninggal dunia. Ya, hal ini pun ia lakukan karena kondisi sang kakak Amar Zoni masih mendekam di tahanan karena terjerumus dalam lembah hitam narkoba untuk ketiga kalinya. Namun sebagai adik yang baik, Aditya mengaku akan selalu mendukung sang kakak dalam kondisi apapun, termasuk selama ia mendekam di tahanan hingga sidang nantinya. Saya menguatkan kalau oke, Bapak udah nggak ada. Cuman di sini masih ada kita, masih ada saya, masih ada Panji. Jadi gimana caranya kita tuh harus benar-benar saling support. Terutama sekarang Bang Amar ya. Bang Amar yang lagi kena musibah yang cukup berat. Jadi memang kita berdua harus support Bang Amar. Kalau dari Bapak kan memang kita harus harus sama-sama. Karena kita udah nggak ada Bapak lagi. Dan kita harus bareng-bareng semua gitu loh. Kita bertiga harus tetap menjaga kerukunan gitu loh. Dia pernah bilang sama saya pertama kali ya, dia bilang ya, Ses, gue sakit katanya. Gue sakit, gue maafin gue sakit katanya dia. Gue butuh dokter katanya, gue sakit. Ya dia sendiri yang bilang bahwa ya maafin gue, dan ini sudah menjadi titik paling rendah hidup gue dari segala hal yang dirasakan sama dia gitu kan. Menepi dari kabar Amar Zoni yang lebih ikhlas bercerai dengan Irish Bella setelah diterpa kabar duka meninggalnya sang ayah tercinta Suhendri Zoni. Lantas benarkah kondisi Amar Zoni di tahanan sangat miris pasca meninggalnya sang ayah dan di tengah selimut perhara perceraiannya dengan Irish Bella? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Geger, Amar Zoni lebih ikhlas bercerai dengan Irish Bella. Namun, ia tampaknya masih diliputi suasana duka dan juga penyesalan mendalam pasca meninggalnya sang ayah tercinta Suhendri Zoni. Hal itu pun terungkap dari pengakuan Aditya Zoni adiknya bahwa kondisi Amar Zoni di tahanan belakangan ini pun diliputi kesedihan. Mata Amar Zoni menurut Aditya terlihat membengkak, diduga karena sering menangis dan menyesali dirinya berada di dalam kondisi terpuruk kembali hingga duka ditinggal oleh sang ayah. Bahkan kabarnya ada penyesalan dalam diri Amar. Ia pun telah lalai
dalam tugasnya sebagai anak sulung untuk merawat sang ayah selama menderita sakit gara-gara barang haram narkoba. Ya tadi Bang Amar kelihatan lebih segar ya. Memang matanya masih agak bengap. Bengap. Ya bengkak terus malah matanya agak-agak bengkak gitu. Mungkin karena nangis terus kali ya. Tapi tadi cuman kita ngobrol-ngobrol, main panjang, ngobrolin tentang Bapak juga, tentang kita bertiga harus menjaga lagi keharmonisan, kerukunan, terus kita diingatkan lah sholat terus lah kan gitulah, doain untuk Bapak. Itu sih tadi pembicaraan sama Bang Amar. Nangis sih enggak, cuman matanya aja yang bengkak. Tapi ya nangis. Tapi pada saat saya ketemu sama Bang Amar nggak nangis. Nggak nangis. Cerita nggak? Tak hanya itu, adik Amar Zoni pun juga buka suara terkait kondisi kakaknya Amar Zoni yang untuk ketiga kalinya terjerat dalam kasus narkoba. Panji mengaku bahwa ia telah bertemu dengan Amar ketika kondisi duka meninggalnya ayah mereka Suhendri Zoni. Panji pun juga mengungkap bahwa ia meminta Amar Zoni untuk bertobat alias stop terjerumus lagi dalam lembah hitam narkoba. Ini gitu ya. Dan jujur saya pun juga ya udahlah, saya nggak bisa ngomong apa-apa untuk abang saya karena saya pernah ngomong sama dia pas kemarin itu yang sebelumnya. Masuk lagi saya bilang ya tolong Bang Amar, sudahlah cukup lah Bang Amar, jangan diulangin lagi kebodohan ini gitu. Karena bagaimanapun juga ya sebenarnya Bang Amar sedang menyakiti diri Bang Amar sendiri gitu. Dia pernah bilang sama saya pas pertama kali ya, dia bilang ya Ses, gue sakit katanya. Gue sakit, gue maafin gue sakit katanya. Gue butuh dokter. Itu sih yang diomongin sama dia, dan bagaimanapun juga kan ini kan negara hukum gitu ya. Jadi memang harus harus dijalanin prosedur hukum. Jadi sudah menjadi titik paling rendah hidup gua dari segala hal yang dirasakan sama dia gitu kan, kejadian-kejadian yang terjadi saat ini gitu kan, dan untuk dia ya sangat-sangat pahit sekali kata dia. Dan saya sendiri sebagai adiknya, saya hanya bisa berharap untuk Bang Amar ini bisa benar-benar berhenti dari hal-hal seperti ini, dan saya berharap Bang Amar ini bisa berubah menjadi laki-laki yang lebih baik lagi, jadi abang yang lebih baik lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.